maka dikatakan Indonesia sedang tidak baik-baik. Ya, ini garis bawah atau bottom line. Nah, sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk berdialektika. Siapakah atau kekuatan manakah yang mampu melakukan ketiga hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Jurilina dalam bukunya Architect of Deception itu? Siapa? Siapa aktornya? Apakah negara? Negara tidak mungkin. Bodoh kalau negara menghancurkan dirinya sendiri. Apakah penyelenggara negara? Penyelenggara pemerintahan juga tidak mungkin. Itu bodoh. Ya, kalau mereka melakukan itu, maka siapa ini? Ini yang harus kita temukan, teman-teman. Minimal ini, aktornya ini adalah kalau dia berupa institusi, suatu institusi yang berpengaruh di negara itu. Apakah parpol? Tidak mungkin. Ini adalah ormas, ya. Ormas yang sangat powerful di negara itu, yang punya pengaruh di dalam segala, dan punya duit yang bejibun. Nah, duit yang sangat bejibun, sehingga dia bisa mendikte siapapun di negara itu untuk meloloskan dan memuluskan segala sesuatu yang dia inginkan untuk melemahkan bangsa itu. Dengan demikian nanti kalau bangsa ini sudah lemah sama dengan bangunan rumah, kalau sudah lemah dirubuhkan, maka bentuklah bangunan baru. Itulah yang disebut dengan negara Islam Indonesia, ya, yang berdasarkan Al-Quran dan Syariah. Bagaimana penetapannya ini, walaupun nanti gontok-gontokan, karena di antara mereka itu ada 4 mazhab. Mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, dan satu lagi itu, ya. Ada 4 mazhab dan ada 76 golongan di antara mereka. Maka Indonesia nanti akan cerai-berai. Tidak akan mungkin satu golongan, satu mazhab yang bisa berkuasa di Indonesia ini. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, ya teman-teman, tentang jaminan produk halal, ya. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, siapa yang menerbitkan sertifikat halal itu? Secara teori adalah BPJH, bentukan pemerintah. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, itu sertifikat halal hanya bisa terbit kalau ada rekomendasi dari MUI. Ya, lanjut. Lebah Madu. Ya, shalom. Shalom. Aduh, pikiran saya jadi galau ini, Pastor, nonton. Bikin paspor aja. Dari nonton Soekarno dengan itu, dia orasi itu kan, yang dia meyakinkan itu tadi di petani-petani itu untuk bekerja, itu kan jadi Romusa gitu kan, jadi pekerja kasar seperti itu kan. Buat saya barusan juga baca di sejarahnya itu, ternyata Soekarno itu punya rencana begitu ya, jadi demi bebas dari Belanda katanya dia kan kerjasama dengan Jepang, dia mau pakai Jepang istilahnya, nanti kalau itu nanti Jepang yang mau dilawan gitu loh. Jadi lucu banget gitu loh, dia mau pakai taktik seperti itu, dan akhirnya ternyata Jepang itu malah banyak membunuh orang-orang ini kan, karena romusannya itu kan, kerja paksanya itu kan, jadi pada mati gitu loh. Aduh, ini saya mau tanya nih, yang masih PDI, masih dukung Soekarno, gimana ini? Saya benar-benar jungkir balik ini hari ini. Lihat videonya seperti itu. Aduh, saya ngeri. Makanya waktu kemerdekaan itu Soekarno itu diem aja. Malah orang pemuda-pemuda itu yang diculik paksa, bukan ayo diajak kita ke Rengas Dengklok, bukan, diculik paksa, karena di pikirannya Soekarno nggak ada kepikiran untuk bikin kemerdekaan sepertinya. Makanya mereka diculik, dipaksakan sama pemuda-pemuda itu, ayo proklamasikan kemerdekaan gitu kan. Ini 16 Agustus Indonesia mau ke 78 tahun, baru saya di sini merasakan galaunya. Aduh, ternyata begini sejarahnya ya. Ngeri, Saya Pastor. kalau saya memandang Soekarno itu betul dia karisma, betul dia punya karisma itu untuk pidato, tapi dia banyak membaca. Saya juga percaya bahwa pidato-pidatonya, kalau dari dia adopsi dari pidato-pidato Hitler. Itu sebenarnya kalau gambaran saya ya. Kalau bicara karisma, Pak, Mario Teguh juga punya karisma, Pak. Bukan, artinya pemahaman saya, mereka itu
bukan lahir dari itu sendiri, pola pikir sendiri. Mereka lebih banyak membaca. Ini Soekarno ini banyak membaca. Sebagaimana bagaimana kalau dia metode-metode pidatonya enggak ada beda aja dengan pidato sebenarnya Hitler. Nggak ada beda dengan pidato Hitler. Bagaimana dia mempropaganda, mengsugesti, mengorasi dengan kemampuan pikirnya gitu. Cuman sini Soekarno ini saya ulang, dia baca dari sejarahnya Hitler, kemampuan propagandanya untuk memobilisasi rakyat. Kan dia waktu situasi dan kondisi seperti itu dia melihat, ajarkan dulu kebencian ke rakyat, bagaimana dia akan menguasai suatu pemerintah negara. Dia jual Belanda lah, dia jual Inggris lah, Australia lah, semua negara-negara yang notabene mungkin dia kenapa dia nggak mau bilang Cina, nggak mau bilang Rusia, itu kan metode pidato. Kita cuma mau melihat. Soekarno nggak berhitung, Pak. Saya nggak berhitung, dia gini, dia mau istilahnya menyingkirkan bangsa Barat itu, tapi menggunakan tangan Jepang. Dia nggak berhitung kekuatan berapa yang Jepang punya gitu loh. Mau mengalahkan bangsa Barat yang begitu besar gitu loh, begitu kuat gitu istilahnya. Karena kan Jepang baru masa restorasi itu kan, masa-masa restorasi itu kan. Cuma saya sendiri cuma berasumsi, berhipotesa lah seperti itu. Saya enggak. Jadi sebenarnya saya nggak melihat dari sisi ini, nggak melihat nasionalismenya Soekarno loh. Saya dapat informasi tentang Pancasila yang 5 sila itu dari Jenderal Tobing itu yang waktu itu kan ternyata itu udah ada di Mongolia. Di Mongolia udah terpampang yang 5 sila itu, dan Soekarno itu cuman menjiplak. Itu yang saya dapat informasi waktu itu kan, Jenderal Tobing pernah bahas di grup kita di sini itu loh. Saya nggak tahu ya betul atau enggaknya. Tapi ternyata benar, ya Pak. Begitu. Ya, undang-undang kita yang human right, deklarasi apapun, Undang-Undang Dasar 45, logo-logo, semua itu mereka ciplak. Ciplak dari sana, bukan diciptakan oleh sebab itu kalau kita belajar sejarah, kenapa ada orang-orang profesor doktor itu lulusan Eropa gitu waktu pembentukan BPUPKI. Itu bukan dari hasil rumusan mereka duduk bersama bikin rumus undang-undang itu. Mereka sudah ada refer gitu, ada referensi, oh begini cara. Ini cara umpamanya di pembukaannya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kalau Anda datang ke Amerika, Anda ke Abraham Lincoln, di situ ada jelas sekali itu tahun 18 berapa itu udah dibikin. Notabene tidak beda dengan nggak beda dengan preambul bahwa sesungguhnya mereka itu adalah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan bukan dirumuskan di itu. Soekarno ada itu, Pak, untuk kemerdekaan untuk selanjutnya dia ada kutip itu semua. Oleh begitu juga simbol-simbol Pancasila, apa beda dengan simbol-simbolnya Hitler itu yang melambang, atau sekarang Amerika yang melambangkan burung elang. Sebenarnya kutipan-kutipan Indonesia lebih banyak menciplak, bukan dari hasil kreatif mereka. Kemudian orang-orang yang menciplak ini adalah benar-benar lebih banyak lulusan pendidikan Belanda gitu. Ya kalau kita mau melihat lah, yang doktor-doktor itu kayak A.A. Maramis, kayak Samratulangi, mereka memang pendidikan luar, Pak. Itu maksud saya. Tapi ya terserahlah hipotesa saya benar. Saya tuh rasa bangga saya terhadap Indonesia itu, kita itu merdeka ya ternyata kan memang begitu. Kita kan karena kekosongan kekuasaan baru kita memproklamasikan kemerdekaan, bukan karena kita berjuang hasil jerih lelah kita gitu loh. Bukan hasil jerih lelah. Oh, lagi kosong nih, udah kita merdeka ya udah kita proklamasikan ini Indonesia gitu loh. Begitu aja. Dulu Pak ada. Beda dengan Israel mungkin atau gimana. Enggak. Saya ada bacalah. Umpamanya saya bilang gitu, salah satu dan Mogot itu mati. Dia mati dibantai. Dia mati itu. Itu pahlawan itu mati di luar Sulawesi. Dia berjuang di Jawa. Begitu juga saya bilang Walter Monginsidi itu dihantam Belanda mati gitu. Hampir semua orang-orang Sulawesi yang berjuang bernegara
mereka berjuang di luar Sulawesi untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kayak AA Kaliwi, itu perang itu Pak, perang. Yang notabene yang saya mau pertanyakan ini Jawanya di mana posisinya waktu itu. Ini yang saya mau pertanyakan. Akhirnya saya boleh katakan, akhirnya semua pejabat TNI diposisikan ke orang Jawa. Sebenarnya persoalannya kalau saya mau benturkan dari dulu, kok ini orang Sulawesi. Ya saya mau bilang, saya boleh buka Pak di Wikipedia, buka AA Maramis, buka tulisannya si Dan Mogot. Bro akan baca ke situ semua. Bagaimana mereka mati percuma untuk bangsa dan negara. Mereka berperang, gitu. Benar-benar berperang, bukan tidak berperang. Persoalannya, sekarang, ya, kalau kita analisa, ya, kalau orang bilang, oh ini pejuang di Jogja, masalah ini invasi begini-begini, itu betul. Diangkat di Penegoro dan lain sebagainya. Itu ada sejarah perjuangan. Tetapi itu masalah kemerdekaannya itu. Puncak kemerdekaan tahun 1945 itu kan yang kita mau cari titik kulminasinya gitu. Yang penting saya mau mengatakan di sini bahwa ini selalu saya kooptasikan ke Islam yang salah gitu. Yang dari Pak Pastor katakan tadi, yang orang saya bilang boleh dikatakan refer dari itu. Dari bilang Borobudur, Candi Prambanan, bagaimana ya Gajah Mada menguasai negara setelah intervensi Islam dari utamanya dari sana, dari sini, dari Turki. Islam itu menipu ini, menipu sana, itu belajar dari sejarah itu sampai muncul sekarang ini. Nah sekarang ini saya bilang negara kita akan hancur karena Islamnya ini yang sudah merasuk ke sistem negara kita. Itu yang saya ulang-ulang. Jangan ada teman-teman di sini yang pegawai negeri PNS atau bekas pensiun mengatakan oh ini enggak Pak Teddy. Bagaimana Pak? Mau bilang tidak. Saya ulang, hampir semua lini di Departemen Negara di BUMN itu Pak, khilafah sudah masuk. Tetapi tunggul meledaknya itu, kapan? Barangkali 2024, yang saya bilang akan jadi kaos. Oleh sebab itu janganlah kita terkooptasi dengan berita-berita yang di main sekarang ini bicara kemerdekaan 17 Agustus. Bagaimana hari ulang tahun MPR pertemuan, bagaimana ini negara. Sebenarnya itu Pak, saya bilang seperti air di atas tenang, tapi di bawahnya deras airnya gitu. Ini yang persoalan saya bilang negara. Tinggal tunggu Pak. Ini sekarang ya saya bilang dalam menjelang pemilu ini analisa saya ada Islam yang benih-benih kecil akan memberikan suatu perlawanan radikal. Karena rancangan mereka bagaimana nanti wakil presiden itu didukung oleh tokoh-tokoh garis kerasnya Islam. Kayak dirancang baru-baru dulu Yusuf Kala, ya kan, pakai sekarang dia pakai Maruf Amin. Itu yang mereka murah. Tapi bagaimana supaya ini nanti lagi dari tokoh-tokoh itu hadir di wakil presiden? Mereka bikin kaos sedikit demi sedikit dan meneror TNI, meneror negara seperti itu. Itu kan yang jadi. Nah, itu yang saya bilang belajar sejarah. Barangkali. Oke, saya mau tanya gini. Apa relasinya Soekarno dengan Islam? Karena waktu itu kan Soekarno kan bikin apa namanya Nasakom ya, waktu itu Nasakom. Iya, Nasional Komunis. Apa relasinya Soekarno? Saya pengen tahu nih, kenapa dia tadinya kan nasionalis, agama komunis, agamanya itu kan kenapa harus Islam? Bukan agama-agama yang lain, bukan banyak agama gitu loh. Yang mencuat itu dia kayak memberikan jalan buat Islam gitu loh. Terus Soekarno itu waktu itu malah membela Palestina juga ya, aneh gitu loh. Cara berpikirnya itu aneh gitu. Kenapa membela Palestina? Dalam urusan apa gitu loh? Membela Palestina. Apakah gara-gara oh Palestina waktu Indonesia merdeka dia mengklaim pertama kali gitu. Oh enggak ya, cuma mengklaim-klaim bahwa Indonesia merdeka itu aja. Terus kita harus bela Palestina gitu kan, aneh gitu loh. Cara berpikirnya itu aneh gitu loh. Mungkin ada yang bisa menjelaskan gitu ya. Saya mau bertanya. Kalau saya Pak, saya nggak mau masuk ke sejarah itu. Karena saya mau masuk ke ranah politik aja, bukan ranah. Begitulah cara-cara memframing. Kalau Anda mencari dukungan,
walaupun Anda ini perjuangan setengah hati, Anda bela ya, membenci Israel, tapi itu bukan dalam konteks benci dalam konteks pakai pembenaran, benci dalam konteks bagaimana dia menarik suara sebagai seorang politikus. Itu kan cara propaganda. Oleh sebab itu, seperti kita di sini, kenapa ada tokoh-tokoh kayak Megawati benci Israel? Bukan benci ya, tidak mendukung Israel atau partai ini. Itu bagian daripada propaganda strategi politik gitu. Supaya menarik si pemilih ini ke arah dia gitu. Nah, itu ya yang penting kalau kita jawab secara logika atau dengan sejarah, ya kita bisa membenarkan Israel kenapa harus benci. Secara iptek aja dia udah kemajuan lebih pesat. Hampir semua negara bersahabat dengan dia. Semua pengetahuan aja diadopsi dari dia gitu. Itu kan bagaimana kita membenarkan jangan benci dia. Tapi dari aspek politik ya boleh kita gunakan sebagai alat propaganda untuk kita ada suara. Nah ini ya saya bilang memori kita terkoreksi dengan cara-cara begini ya. Oleh sebab itu ya kita di sini sulit mengklaim gitu, membenarkan sesuatu gitu. Kalau saya bilang oleh sebab itu ada orang belajar. Apakah Anda mau bicara sejarah sebagai politik? Boleh. Sejarah sebagai seni? Boleh. Sejarah sebagai ilmu? Boleh. Sejarah sebagai apa lagi? Sebagai budaya? Boleh. Oleh sebab itu, pembagian kalau kita dalam dunia intelektual dibilang begitu, pendekatan apa yang kita gunakan? Nah, sekarang kalau pendekatan kita kemarin ke Islam, ya kita bilang Islam yang kini sekarang, yang bisa mengkonflikkan horizontal negara, dan menghancurkan rakyat dan tidak memajukan rakyat. Penyampaian-penyampaian ini yang harus kita sampaikan. Untuk malah Soekarno itu yang benci-benci itu bagian dari propaganda politik gitu. Supaya ada dukungan publik kepada dia menjadi seorang penguasa. Seperti yang dilakukan Hitler, sama propaganda seperti itu. Kalau saya punya pemahaman ya mungkin dari teman-teman lain punya pemahaman lain. Yang penting kalau Anda punya pemahaman pendekatan ilmu, ya bolehlah. Kalau Anda cuma bagian politik, itu ya mari kita politik. Itu maksud saya pemahaman ke situ. Ada definisi yang dibatasi gitu. Jangan seperti saya tidak mau generalisasi gitu. Disimpulkan begitu gitu. Mesti ada aspek-aspek yang seperti saya ada premis minor, premis mayor gitu. Kenapa begini? Maka begini. Solusinya begini. Solusinya apa gitu. Nah, itu kan begitu kan pendekatan-pendekatan ilmiah gitu. Nah, terima kasih. Kalau mungkin lebih jelas ya, secara apa Pak Paul Sang yang bisa jelaskan. Biar Pak Santiamer dulu masuk dulu, Pak Santiamer. Ya, oke. Terima kasih. Silakan Pak Terima Santiamer. kasih, Pastor. Terima kasih teman-teman semua ya. Ini tema hari ini cukup cukup sangat berarti sekali walaupun kedengarannya judulnya simpel tapi sangat berarti sekali ya teman-teman semua. Baik diaspora, milenial, generasi Gen Z, Y. Ini intisarinya adalah apa yang tertulis di buku Architect of Deception yang ditulis oleh Juri Lina. Ya, dalam buku Architect of Deception yang ditulis oleh Juri Lina, dia mengatakan begini, untuk melemahkan suatu bangsa ada 3 langkah yang bisa ditempuh. Yang pertama, kaburkan sejarahnya. Ya, kaburkan sejarahnya. Yang kedua, hilangkan atau hancurkan bukti-bukti sejarah bangsa itu. Apa itu bukti-bukti sejarah bangsa itu? Termasuk situs-situs peninggalan daripada bangsa yang besar ketika itu, ya, seperti Candi Borobudur yang dihancurkan, menolak pengembalian situs-situs sejarah. Itu adalah langkah kedua, bukti ya bahwa bangsa itu sedang dilemahkan sebenarnya. Nah, yang ketiga, putuskan hubungan mereka. Mereka itu siapa? Ya, mereka itu bangsa itu yang hidup ketika itu. Katakanlah sekarang, putuskan hubungan bangsa itu dengan leluhurnya, dengan mengatakan bahwa leluhurnya itu adalah bodoh dan primitif. Nah, langkah ketiga ini, langkah kedua dan pertama ini dialami oleh suku bangsa Batak. Ya, yang ketiga itu, langkah yang ketiga itu apa? Dikumandangkan dan selalu dipublikasikan oleh yang datang ke Indonesia dulu itu adalah bahwa leluhur bangsa Batak, suku bangsa Batak itu adalah pemakan manusia. Itu sampai sekarang masih ada itu.
termasuk itu Zending yang dari Nommensen yang dulu dari Jerman itu mengatakan itu, oh itu orang Batak itu leluhurnya pemakan manusia. Nah ini Bapak Ibu ya teman-teman yang membedakan Zoom N26 ini dengan Zoom yang lain. Ya kalau Zoom yang lain itu kan berbicara hal-hal yang peri-peri di luar apa namanya, hal-hal yang di luar lah, yang tidak substantif tapi yang digemari oleh masyarakat termasuk milenial, generasi Z dan Y, tetapi tidak mendidik, membuat mereka terlena di dalam suatu kenikmatan berita-berita yang menghebohkan, tetapi tidak mendidik. Nah ini yang harus kita antisipasi. Saya tidak mengatakan supaya Anda mengikuti Zoom dari N26, tetapi coba perhatikan, dan itulah yang membuat Galarua sebenarnya merasa nyaman mengikuti di Zoom N26 ini. Karena Galarua itu bisa mengemukakan seluruh kegalauan hatinya, pikirannya, dan cita-citanya terhadap negara Republik Indonesia ini. Kalau Galarua melalui Zoom atau channel yang ada di Indonesia ini, kita tidak bisa bebas berbicara. Walaupun saya bebas, selalu ada aturannya. Ini bagian pertama menanggapi mengapa Pastor Paul Jang mengambil topik hari ini adalah masalah Candi Borobudur contohnya. Ya, jadi ada 3 untuk melemahkan suatu bangsa. Nah, kalau kita perhatikan ketiga tadi itu apakah sedang terjadi di Indonesia? Iya, sedang terjadi. Iya, maka dikatakan Indonesia sedang tidak baik-baik. Ya, ini garis bawah atau bottom line. Nah, sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk berdialektika. Siapakah atau kekuatan manakah yang mampu melakukan ketiga hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Jurilina dalam bukunya Architect of Deception itu? Siapa? Siapa aktornya? Apakah negara? Negara tidak mungkin. Bodoh kalau negara menghancurkan dirinya sendiri. Apakah penyelenggara negara? Penyelenggara pemerintahan juga tidak mungkin. Itu bodoh. Ya, kalau mereka melakukan itu, maka siapa ini? Ini yang harus kita temukan teman-teman. Minimal ini, aktornya ini adalah kalau dia berupa institusi, suatu institusi yang berpengaruh di negara itu. Apakah parpol? Tidak mungkin. Ini adalah ormas, ya. Ormas yang sangat powerful di negara itu, yang punya pengaruh di dalam segala, dan punya duit yang bejibun. Nah, duit yang sangat bejibun, sehingga dia bisa mendikte siapapun di negara itu untuk meloloskan dan memuluskan segala sesuatu yang dia inginkan untuk melemahkan bangsa itu. Dengan demikian nanti kalau bangsa ini sudah lemah sama dengan bangunan rumah, kalau sudah lemah dirubuhkan, maka bentuklah bangunan baru. Itulah yang disebut dengan negara Islam Indonesia, ya, yang berdasarkan Al-Quran dan Syariah. Bagaimana penetapannya? Walaupun nanti gontok-gontokan, karena di antara mereka itu ada 4 mazhab. Mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, dan satu lagi itu, ya. Ada 4 mazhab dan ada 76 golongan di antara mereka. Maka Indonesia nanti akan cerai-berai. Tidak akan mungkin satu golongan, satu mazhab yang bisa berkuasa di Indonesia ini. Nah, kembali lagi kita menelisik dan melihat siapa aktornya ini. Siapa aktornya? Saya tidak akan menyebut nama, nanti Bapak Ibu sudah bisa Zoom melihat, oh ini maksudnya. Saya tidak menyebutkan apa. 1, etika, ya. Yang kedua, saya tidak berani, bukannya masalah berani tidak berani. Tapi nanti bukti-bukti itu, fakta-fakta itu kan mengarah ke siapa. Nah, saya akan berbicara dulu masalah kemungkinan terbesar aktor itu siapa. Kita lihat dari mana dari sumber logistiknya yang begitu besar itu sehingga suatu organisasi itu bisa eksis, bahkan bisa mendikte siapapun kalau dia punya sumber logistik yang tidak terbatas jumlahnya, sehingga dia bisa menerima, ya, tidak terbatas. Mungkin jangan-jangan negara juga menerima dari dia atau memperalat dia supaya negara masuk uang masuk ke negara itu. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, ya teman-teman, tentang jaminan produk halal, ya. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, siapa yang menerbitkan sertifikat halal itu secara teori adalah BPJH, bentukan pemerintah. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, itu sertifikat halal hanya bisa terbit kalau ada rekomendasi dari MUI, kalau ada fatwa dari MUI. Kalau tidak ada fatwa, tidak ada rekomendasi dari MUI, maka pemerintah tidak berkutik untuk menerbitkan sertifikat halal. Ya.
Maka saya katakan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ini adalah undang nau-nau. Kalau orang apa, silakan aja DPR sama pemerintah marah karena Anda yang berbuat. Tapi bagi saya rakyat menilai bahwa ini adalah undang nau-nau. Ya, undang nggak jelas gitu. Kalau menurut orang Maluku itu nau-nau gitu. Kalau Bung Beta mendengar ini ketawa mungkin. Ya. Kemudian apa konsideran pertimbangan hukum juridis daripada diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014? Nanti Bapak Ibu bisa baca. Sama sekali itu mengada-ada, tidak ada kaitannya. Kalaupun ada kaitannya, jangan dibikin menjadi sektoral. Mestinya menyeluruh dalam kerangka menjaga atau melindungi segenap bangsa Indonesia. Dari apa? Dari makanan apapun yang sedang diproduksi dan dijual atau barang apapun. Yang melindungi segenap bangsa harus dalam konteks itu. Maka dari situ nanti dibuat undang-undang atau peraturan yang yang lebih mengerucut lagi masalah halal tidak halal ini. Jadi jangan dibalik gitu. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ini kepentingan umum itu tidak dicakup di situ Bapak Ibu. Tidak diatur. Dia hanya mengatur kepentingan dari kelompok mereka. Ngeri kan? Ngeri. Ya, ngeri Bapak Ibu. Ya. Jadi itu yang saya katakan nih ya, pertimbangan juridisnya tidak ada sama sekali. Dia mengatakan pertimbangannya ya, saya baca ini, kita maaf ini saya agak banyak waktu, saya agak lama, tapi saya pikir nggak apa-apa supaya kita tidak dituduh asal ngomong gitu. Kita tidak dituduh asal jeplak gitu. Ya. Apa pasal 20 mengatakan itu? Ya. Saya baca dulu pasal 20. Nah, dia bilang itu pertimbangannya adalah pasal 20, pasal 21, pasal 28H ayat 1, pasal 28, pasal 28J, pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Izinkan saya membacakan sedikit saja dan secara cepat. Apa bunyi pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945? Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Apa hubungannya? Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Apa hubungannya? Ya, Presiden mengesahkan, tidak ada hubungannya. Jadi mengada-ada ini Bapak Ibu ya. Pasal 21 dia mengatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Apa hubungannya? Padahal Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ini tentang jaminan produk halal. Apa hubungannya gitu? Jadi saya tidak tahu di DPR sama pemerintah waktu menyusun ini undang-undang, nggak tahu kita ya. Mungkin satu tim disuruh mereka makan tidur, maberti gitu. Makan berak tidur aja. Ya. Ngeri, saudara-saudara ya. Kemudian pasal 28H ayat 1. Saya akan bacakan. 28 menyakitkan Bapak Ibu ya, menyakitkan. Ya. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang, tetapi kan mereka hanya mengatur dirinya sendiri. Dan ini kenapa DPR dan Presiden meloloskan ini? Kalau dia bicara setiap orang, seluruh rakyat Indonesia ini harus diatur dalam undang-undang mengenai perlindungan daripada segenap bangsa Indonesia. Nah ini lagi ya. Kalau ini masih ada sedikit lah disentuh. Kemudian pasal 28J. Ya. Setiap orang wajib menghormati asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apa hubungannya? Ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Di sini dijebak kita ini. Dijebak di pasal 28J ayat 2. Apalagi fungsi DPR dan Presiden di sini, ya, maberti. Ya, kemudian pasal 29 ayat 2, Bapak Ibu. Dia bicara apa ini? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Nah, kalau tadi setiap orang, sekarang tiap penduduk. Apa bedanya penduduk dengan warga negara? Beda. Warga negara adalah ya masyarakat atau orang yang sudah ada sejak dari dulu ada di situ. Kalau penduduk adalah pendatang dari mana atau dari luar negeri, tapi diakui
atau dinasionalisasi menjadi warga negara Indonesia. Jadi undang-undang ini Bapak Ibu sangat berantakan sekali, memberikan peluang kepada suatu institusi non negara sehingga dia bisa berkembang seperti Leviathan, seperti gurita yang membuat sekelilingnya itu tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu, kita ingin lagi kembali ini ya, fatwa. Karena itu fatwa. Ya, sertifikat halal itu fatwa. Bapak bisa bayangkan itu setiap produk di Indonesia ini diberi sertifikat halal. Kalau dia mengatakan untuk membuat sertifikat halal itu pengusaha harus membayar. Ya, membayar. Coba itu Bapak Ibu. Kalau setiap produk dia harus membayar kepada MUI. Itu uang kemana? Masuk ke kantong mereka semua. Inilah yang logistik yang tidak terbatas itu. Sehingga mereka berbuat apa saja di Indonesia ini, termasuk kemungkinan besar memerintahkan oknum-oknum atau organisasi Indonesia untuk melakukan mempengaruhi setidaknya, menolak situs-situs itu, menghancurkan situs-situs. Siapa yang mau menghancurkan itu kalau nggak ada duit? Nggak mungkin pemerintah. Ya, mungkin pikiran saya terlalu jauh, tapi saya beri catatan bahwa saya bukan Islamophobia. Ya, Bapak Ibu, saya bukan Islamophobia. Ini adalah fakta juridis. Ya, saya dengar dari teman Bapak Ibu bahwa karena banyak saya katanya mengkritik MUI ini, saya lagi dipantau katanya. Saya bilang syukurlah, syukur saya diajak untuk berdiskusi kan. Tetapi kalau dia misalnya melakukan kekerasan, nah ini sama dengan ini merampas kemerdekaan rakyat Indonesia. Dan ketika suatu institusi non pemerintah merampas kemerdekaan rakyatnya, apakah nanti pemerintah turun tangan atau tidak? Kita akan lihat di situ. Kalau tidak turun tangan, saya akan pasti melapor minta perlindungan ke PBB. Emangnya gue pikirin, biar aja kan tempur sekalian berarti Indonesia tidak aman. Katanya merdeka apa? Besok tanggal 17 akan dirayakan kemerdekaan di Indonesia. Apa betul-betul merdeka? Nah itu sisi lain Bapak Ibu ya. Jadi kita kembali kepada fatwa. Fatwa inilah menjadi senjata daripada MUI untuk melegalkan segala tindakannya secara hukum. Fatwa. Nah, di pasal 1 angka 2, pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 dikatakan, ini undang-undang loh Pak ya. Kalau saya bicara undang-undang berarti ini adalah atas persetujuan DPR dan pemerintah. Siapa yang menginisiasi ini? Bisa saja DPR, bisa pemerintah. Nah, jadi ini yang kita lihat di sini sekarang permainan itu, baik DPR maupun pemerintah dimainkan oleh si MUI ini di dalam hal menjamin supaya dia bisa beraktivitas yang dijamin undang-undang. Aktivitasnya semua itu sah karena ada undang-undangnya. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 mengatakan fatwa MUI, nih Bapak Ibu ya, fatwa MUI bukan peraturan perundang-undangan karena tidak dibuat oleh badan garis miring atau lembaga yang berwenang dan tidak memiliki kekuatan mengikat umum. Wah, ini cantik sekali nih kalimatnya nih. Ya, pasal 1 angka 2 ini. Tetapi ada lagi, dan inilah penyakit daripada undang-undang di Indonesia ini. Hampir semua undang-undang Indonesia itu begitu. Di atas itu bicara ansor angin surga, tetapi nanti di bawahnya ada lagi untuk meng-counter ini. Tetapi dia bilang begini, namun fatwa MUI merupakan sumber hukum material. Nah, coba ini Bapak Ibu. Namun fatwa MUI merupakan sumber hukum material. Dan untuk dia menjadi hukum positif, maka negara atau pemerintah mempositivisasi fatwa itu sehingga menjadi sumber hukum. Gila nggak? Gila. Di mana itu terjadi? Bapak-bapak bisa lihat itu di Undang-Undang nomor 21 tahun 2008. Pas di Undang-Undang nomor 19 2008 tentang apa? Mewajibkan Menteri Keuangan untuk meminta fatwa MUI sebagai dasar penerbitan SBSN. Mewajibkan, berarti harus. Coba gila nggak? Nah ini baru beberapa contoh Bapak Ibu. Nah, saya ingin menunjukkan betapa ormas ini begitu powerful dan inilah sekarang membuat Indonesia dilemahkan dari segala suku, dari segi sosial budaya tadi yang saya katakan itu sesuai dengan buku Architect of Deception itu. 3 langkah sedang berlangsung di Indonesia. Maka Bapak Ibu, bagaimana ini bisa? Dalarua sebenarnya siap.
siap melawan segala gerakan apapun yang melemahkan bangsa Indonesia. Tetapi Bapak Ibu siap nggak mendukung Galarua? Galarua nggak mungkin bergerak dengan tangan kosong. Kita harus bergerak secara konstitusional dan konstitusional dan berkesinambungan. Tidak bisa Bapak Ibu sekali dua kali nih. Ini pembicaraan kita pada malam hari ini sangat baik sekali sebagai pembuka jalan bagi Galarua untuk bertindak atau berjuang lebih lanjut. Ini adalah pintu. Ya, kalau Bung Karno mengatakan menghantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Kalau Zoom N26 ini adalah menghantarkan Galarua ke pintu gerbang perjuangannya. Itu, tetapi siapkah Bapak itu membantu? Siap nggak mendukung? Kami akan melakukan segala sesuatu dengan secara militan, tetapi secara konstitusional. Kita akan lihat nanti. Jadi kita tidak cukup hanya berbicara di Zoom ini. Mengutip apa yang dikatakan oleh Pastor Paul Jam, kita harus berbuah, do something, ya, harus berbuah, harus berbuat, harus berbuat. Ini ada beberapa program kita yang masih menggantung, misalnya itu putusan pengadilan kepada siapa itu si Wawan itu 3 bulan, yang melaporkan itu kan polisi. Sebenarnya kita bisa banding, tetapi yang melaporkan kan polisi, laporan A, bukannya GKKD, tetapi kita bisa bikin lagi laporan ulang. Kenapa tidak misalnya kan? Bisa. Tetapi apakah cukup dengan kita berbicara di sini? Kami harus turun ke Lampung sana berbicara, harus mendorong polisi untuk banding. Ini 14 hari masa banding, 14 hari lewat tidak bisa lagi banding. Ini sudah hari keberapa? Ini contoh. Ya. Jadi dengan situasi begini Bapak Ibu, kalau kita tidak kompak menyatu, ini adalah satu jalan cepat, maka tidak akan bisa. Maka Indonesia bukan hanya lemah, maka nanti dia akan lumpuh. Pasti lumpuh dia, rubuh. Maka dibentuklah suatu bangunan baru. Apakah kita menginginkan hal demikian? Mungkin Bapak Ibu yang di luar negeri rasain aja lu, kenapa lu ditinggal di Indonesia? Ya boleh-boleh saja. Maka kami bertanya, di mana sisi kemanusiaan Bapak Ibu yang di luar negeri? Di mana sisi kemanusiaannya? Yang bicara kemanusiaan, bahwa manusia sama manusia adalah ciptaan daripada Maha Pencipta, yang Maha Agung itu. Omdo kan? Nah, jadi saya melalui Zoom ini, saya ajak teman-teman, mari kita melakukan sesuatu. Kami, Galarua, siap melakukan apapun demi membela ya negara Republik Indonesia yang sedang sakit, yang sedang tidak baik-baik, yang sedang dirongrong dari segala arah oleh suatu ormas atau institusi yang powerful. Maka saya ajak juga organisasi-organisasi aras agama lain, bersatulah Anda membentuk suatu organisasi lagi yang bisa menjadi mitra, ya, kompetitor daripada si MUI. Karena dia kan sekarang solo player, suka-suka dia sekarang, tidak ada tandingannya. Ya, solo player dia, negara saja tidak berdaya, semua tidak berdaya sama dia. Nah, senjatanya apa? Fatwa. Fatwa itu, karena fatwa sudah disahkan, walaupun dikatakan tidak mengikat, tetapi di ayat berikutnya dikatakan sebagai sumber hukum sebagai sumber hukum material. Di sini dimasukkan Bapak Ibu, subtil. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan dan rajin membaca undang-undang di Indonesia ini, kurang lebih polanya itu sama. Contoh, Sambo dihukum mati, tidak berapa lama kemudian berubah jadi seumur hidup. Patut diduga nanti tidak lama lagi akan berubah 20 tahun. Nah, kalau begitu kira-kira, karena apa? Karena di bawahnya itu KUHP yang baru itu mengatakan kalau dia berkelakuan baik. Maka pertanyaan kita adalah siapa yang berwenang mengeluarkan kelakuan baik itu, siapa? Jadi semua dibikin transaksional. Ya, transaksional inilah yang saya katakan Indonesia adalah negara bukan-bukan atau negara anomali. Yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Ya, yang lemah bisa diinjak semakin mampus dan dinegosiasi, dan itu sah secara hukum karena sudah dibuat undang-undangnya. Jadi Bapak Ibu, perjuangan Galarua ini sungguh berat, bukan hanya masalah Adam, tetapi juga kita nanti akan fight kepada lembaga tinggi negara seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, juga legislatif dan eksekutif. Tolong bantu Galarua. Galarua tidak makan tidur, juga tidak maberti. Kami ini tiap hari bekerja, ya, walaupun kita nanti ada perubahan sedikit untuk memperkuat dan menajamkan kinerja daripada Galarua. Itu saja dari saya, Pastor Paul.
Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.